Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pekan ini 5 provinsi mengalami penambahan jumlah kasus tertinggi, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Bali. Menurut dosen epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, Indonesia belum siap menerapkan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Pandu Riono menilai tingkat penyebaran COVID-19 di 5 provinsi itu masih tinggi karena intervensi PSBB tidak optimal. Ia menilai PSBB secara nasional hanya dipatuhi oleh 50% penduduk. Dari segi epidemiologi, sejumlah kriteria harus dipenuhi sebelum dilakukan pelonggaran PSBB, yaitu adanya penurunan jumlah kasus, jumlah pasien yang dirawat, dan angka kematian akibat COVID-19. Adapun 5 provinsi tersebut belum terlihat memenuhi kriteria itu. Jika kriteria terpenuhi, Pandu menambahkan ada 2 langkah yang diperlukan saat pelonggaran. Hanya 2 langkah yang sekarang bisa dilakukan setelah kita longgarkan, yaitu adalah tadi surveillance diperketat. Pemerintah harus melakukan surveillance diperketat. Testingnya harus ditingkatkan. Jadi testing, pelacakannya harus agresif. Satu kasus dilacak lebih dari 20 atau 30, ya kan? Kemudian yang positif langsung diisolasi. Selain Jawa Timur dan juga DKI Jakarta, Sulawesi Selatan merupakan provinsi tertinggi ketiga di Indonesia dengan jumlah total positif COVID-19 hingga 28 Juni mencapai 4.807 kasus. Penambahan positif perharinya pun tergolong tinggi. Berikut ini data kasus harian yang tertinggi yang terjadi di Sulawesi Selatan di bulan Juni 2020 berdasarkan data dari COVID-19 sulselprof.go.id. Pada tanggal 10 Juni 2020, penambahan kasus positif di Sulawesi Selatan mencapai 185 pasien dengan kesembuhan 53 orang serta meninggal dunia 4 orang. Sementara itu pada tanggal 19 Juni 2020, penambahan kasus positif mencapai 206 orang. Angka ini tertinggi terjadi dalam 3 bulan terakhir, sedangkan angka kesembuhan mencapai 30 orang dan 2 orang meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2020, penambahan pasien positif COVID-19 mencapai 193 orang. 29 pasien sembuh dan 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan hari ini, menurut data gugus tugas COVID-19 Pusat Sulawesi Selatan mendapatkan kasus positif mencapai 192 orang, sembuh 60 orang, dan meninggal dunia 4 orang. Dan dari total kumulatif gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pusat, kasus COVID-19 sejak bulan Maret 2020 hingga 28 Juni 2020 di Sulawesi Selatan, total positif COVID-19 mencapai 4.807 kasus. Angka kesembuhan mencapai 1.718 kasus, serta angka kematian mencapai 163 kasus. Dampak tingginya kasus COVID-19 di Kota Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengganti penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf yang baru saja dilantik pada tanggal 13 Mei lalu. Menurut Nurdin Abdullah, penggantian penjabat Wali Kota Makassar adalah hal yang wajar selama pejabat definitif belum terpilih. Ia berharap penanganan virus corona di Kota Makassar dilakukan dengan fokus dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghambat penyebaran pandemi COVID-19. Hingga 27 Juni 2020 terdapat 1.619 kasus positif di Kota Makassar, sehingga menjadi epicentrum utama penyebaran kasus positif COVID-19 di luar Pulau Jawa. Bahwa PJ Wali Kota Makassar itu adalah perpanjangan tangan gubernur, ya, untuk mengendalikan Makassar sementara waktu sampai menunggu wali kota definitif. Tetapi di tengah jalan, saya sudah ingatkan pada saat pelantikan. Setiap pelantikan PJ saya ingatkan bahwa ini jabatan bukan permanen, bukan pilihan rakyat. Ya, ini betul-betul mengisi kekosongan selama pejabat definitif belum terpilih. Presiden Jokowi memberikan atensi khusus kepada 3 provinsi di Indonesia, yakni Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan lantaran masih tingginya kasus COVID-19 di ketiga provinsi tersebut. Sejumlah epidemiolog menduga hal ini terjadi salah satunya karena mobilitas penduduk yang tinggi dan juga masih banyaknya kerumunan orang. Selain itu, faktor masih adanya masyarakat yang abai juga ikut berperan terus meningkatkan kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan. Penyebab abainya masyarakat terhadap COVID-19 karena tidak adanya komunikasi yang intensif untuk mengedukasi mereka. Bahkan di Sulawesi Selatan, penjabat Wali Kota Makassar diganti karena diduga tidak mampu menghambat penyebaran COVID-19 di ibu kota Sulawesi Selatan itu. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan,
Kita akan membahasnya dengan narasumber yang telah bergabung bersama kami melalui video conference. Saya sapa yang pertama ada Profesor Ridwan Amiruddin, Ketua Tim Konsultatif Pengendalian COVID-19 Sulawesi Selatan. Selamat malam, Prof. Ridwan. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya ada Ansar Yadi, PhD, Ketua Tim Peneliti FKM Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat malam, Pak Ansar. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kita ke Prof. Ridwan terlebih dahulu. Prof, tadi dikatakan dalam paket sebelumnya bahwa Sulawesi Selatan ini menjadi provinsi yang mendapat atensi khusus juga dari Presiden terkait penyebaran COVID-19. Sebetulnya apa yang menyebabkan Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu bisa dikatakan epicentrum penyebaran COVID-19 begitu di luar Pulau Jawa? Oke, jadi beberapa faktor yang menyebabkan Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar sebagai epicentrum. Yang pertama adalah mobilitas penduduk yang sangat tinggi, kemudian dari sisi interaksi sosial penduduk memang juga yang sangat tinggi dan pembukaan bisnis hariannya sudah mulai aktif. Kemudian ditambah lagi dengan literasi sosial masyarakat kita terhadap pengendalian COVID yang boleh dianggap dari sisi kedisiplinan maupun kepatuhan yang masih sangat terbatas. Begitu, Mas. Nah, kalau melihat bagaimana angka reproduksi virus sendiri, RT di Sulawesi Selatan, begitu hingga saat ini, bagaimana pantauan Anda, Prof? Jadi reproduksi untuk Sulawesi Selatan itu masih di kisaran 1,04 sampai 1,3. Gitu. Oke, artinya masih cukup tinggi ya, di atas 1? Masih di atas 1, ya. Apakah dengan RT yang masih tinggi ini kemudian Sulawesi Selatan akan menyongsong tatanan kehidupan baru atau kota-kota lain sudah menyebutnya new normal? Dengan RT 1,04 ini dan atas anjuran dari pemerintah, maka kenormalan adaptasi kehidupan baru kemungkinan tetap akan berjalan dengan catatan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di setiap institusi baik swasta maupun pemerintah. Oke. Jadi akan tetap diberlakukan AKB nanti meskipun tadi RT masih di atas 1 dan masih cukup tinggi ya, di atas 100 penambahan kasus per harinya di Sulawesi Selatan. Kita ke Pak Ansar Yadi, Pak. Ya, sambungan kami dengan Pak Ansar Yadi terputus, kita akan mencoba kembali menghubungi Pak Ansar. Kita ke Prof. Ridwan lagi. Prof. Ridwan, kalau apa kemudian yang menyebabkan dengan angka penyebaran yang masih tinggi, RT yang masih di atas 1, tapi pemerintah masih percaya diri begitu untuk melakukan AKB nantinya? Beberapa poin yang terkait dengan pelaksanaan adaptasi kehidupan baru ini adalah sebagai jalan tengah di dalam semakin terpuruknya pertumbuhan ekonomi, dan dengan pelonggaran ini sebenarnya adalah memberi ruang kepada ekonomi bergerak, terutama pada kelompok-kelompok yang memang hidupnya di luar rumah. Nah, terkait dengan itu, prinsip dasarnya adalah tetap waspada, pengendalian baik pada institusi, baik pada pelaksana ekonomi atau pelaku usaha, ini harus dilaksanakan secara ketat, begitu. Oke, jalan tengah untuk kegiatan ekonomi masyarakat bisa berjalan kembali. Mungkin saya ke Pak Ansar Yadi. Pak Ansar Yadi sudah bergabung bersama kami. Halo. Ya, masih terputus ternyata. Pemirsa, sudah? Oke, Pak Ansar Yadi, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang akan segera dilakukan di Sulawesi Selatan? Di samping itu, angka penyebaran COVID-19, reproduksi virus atau RT setelah intervensi masih di atas 1,4 sampai 1,6. Bagaimana Pak Ansar? Iya, jadi begini, RT itu kan setiap daerah satu atau satu sekian lain artinya. Jadi idealnya memang RT itu 1 dalam 2 minggu terakhir yang menjadi dasar untuk melihat apakah bisa kita kembali ke dalam new normal atau tidak. Tapi Sulawesi Selatan mungkin melihat bahwa
terjadinya peningkatan, walaupun tidak sangat eksponensial sekali ya, 1,2 kalau saya tidak salah. Jumlah kasus kan sebagian besar asimptomatik, mungkin masih dalam batas-batas yang bisa ditangani oleh pemerintah dalam batas kapasitas yang tersedia sekarang, tidak melebihi dari batas yang bisa ditangani. Tentunya dengan prinsip bahwa kalau kembali ke dalam situasi yang new normal tadi, kedisiplinan menerapkan protokol untuk mengurangi risiko tertular itu diterapkan dengan bagus. Baik, Pak Ansar, kami mohon maaf kita harus putus terlebih dahulu sambungan dengan Anda. Kita akan mencoba memperbaiki kendala teknis dengan Pak Ansar Yadi. Saya ke Prof. Ridwan lagi. Prof. Ridwan, kalau melihat penyebaran yang terjadi 70-80% penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan terjadi di kota Makassar. 70-80%. Ini cukup besar angkanya dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Sulawesi Selatan. Ini bagaimana Anda melihat karakteristik penyebaran COVID-19 terutama di kota Makassar? Bagaimana karakter masyarakat di sana? Saya ingin menjelaskan dulu, posisi Kota Makassar ini adalah sebagai hub untuk sebagian Indonesia Timur. Kemudian salah satu penyebab tingginya untuk Kota Makassar itu karena adanya duta COVID, kasus-kasus yang ada di 23 kabupaten kota itu diisolasi di Kota Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilaksanakannya masih tracing dan agresif testing di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan secara umum. Dengan demikian maka Kota Makassar tentu kelihatannya akan menjadi epicentrum. Kalau kita melihat pertambahan kasus dari hari ke hari ini, memang baik secara dukungan laboratorium yang semakin membaik, di satu sisi juga telah memang terjadinya transmisi lokal antar warga. Jadi tidak mensyaratkan lagi adanya riwayat perjalanan kemudian terinfeksi. Karena kalau kita lihat distribusi data yang kami analisis, sebagian besar mereka yang terpapar ini adalah kaum muda, kemudian setelah pulang ke rumah mengeksposur anggota keluarga yang lain, dan lebih parah lagi kelompok rentan yang tereksposur ini masuk kategori misalnya kelompok yang usia lebih tua dan ada penyakit penyerta sehingga itu yang memberi memperparah COVID ini. Jadi untuk upaya-upaya pengendalian tentu perlu ada upaya lebih sistematik yang memberikan daya tekan yang lebih masif terhadap pertumbuhan kasus antar wilayah dan munculnya kasus-kasus baru. Begitu, Mas. Oke, Prof. Ridwan, kalau melihat angka positif COVID-19 per harinya yang di atas 100 begitu ya di Sulawesi Selatan, dan tadi AKB juga akan segera diberlakukan. Sebetulnya apa upaya yang telah dilakukan, terutama di Kota Makassar, agar bisa menekan angka penyebaran COVID-19 tersebut begitu? Apalagi AKB akan tetap dilaksanakan meskipun RT tadi masih di atas angka 1. Ya, beberapa upaya yang akan dan telah dilaksanakan, diantaranya dengan memutus mata rantai penularan dengan melakukan isolasi terhadap seluruh kasus-kasus yang reaktif yang ditemukan, diisolasi di beberapa hotel di Kota Makassar. Yang kedua, untuk kasus-kasus yang reaktif kemudian ada gejala 1 atau 2 gejala, maka itu akan dimasukkan ke rumah sakit. Kemudian dari sisi upaya-upaya pencegahan yang lain, pemerintah kota telah melakukan menerbitkan Perwali 31/2020. Yang kedua adalah mulai dengan wali kota yang baru ini mulai mengembangkan program pembatasan pergerakan populasi dari luar kota Makassar dan keluar kota Makassar. Ditambah beberapa program sanitasi lingkungan yang lainnya. Begitu, Mas. Oke, protokol kesehatan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Pak Ansar Yadi sudah bergabung bersama kami ya? Ya. Ya, Pak Ansar Yadi, sebetulnya bagaimana langkah yang bijak yang harus diambil begitu oleh pemerintah provinsi? Apakah sekarang sudah bijak untuk kemudian menerapkan AKB dan apakah pemantauan Anda begitu dengan tingginya angka penyebaran COVID-19 di sana ini sejalan dengan ketersediaan tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan untuk menampung kemungkinan jumlah pasien yang akan bertambah jika AKB diberlakukan di Sulawesi Selatan? Iya,
Jadi saya kira pemerintah di sini mencari keseimbangan. Terjadi peningkatan kasus, maka pembatasan yang diperketat, bukan pembatasan dalam arti PSBB, tetapi pendisiplinan terhadap protokol kesehatan. Baik Pak Ansaryadi, bisa ditahan terlebih dahulu. Kita akan mencoba memperbaiki jaringan koneksi untuk tersambung dengan Pak Ansaryadi dan juga Prof. Ridwan. Nanti akan kita bahas kembali bagaimana kemudian kira-kira apakah adanya penggantian penjabat wali kota di Makassar, Sulawesi Selatan ini adalah salah satunya disebabkan oleh tingginya angka penyebaran kasus COVID-19 di sana. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Langsung saja saya langsung ke Pak Ansaryadi. Tadi sempat terpotong sebelum jeda Pak Ansaryadi terkait dengan bagaimana tadi menyeimbangkan antara ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan dengan keputusan pemerintah menerapkan AKB di tengah angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi sebetulnya di sana. Ya. Jadi begini. Dengan adanya upaya untuk kembali beraktivitas seperti biasa dalam situasi yang belum sepenuhnya normal, atau orang biasa lihat dengan RT-nya masih di atas 1, maka upaya terhadap pendisiplinan 3 protokol kesehatan tadi, yaitu menggunakan masker, cuci tangan dengan sering, dan jaga jarak, ini yang harus diperketat untuk mengimbangi terjadinya risiko penularan. Karena kalau kembali beraktivitas seperti biasa, artinya frekuensi kontak bertambah. Nah, yang penting dilakukan adalah mendisiplinkan supaya kalau bisa mendekati 100% orang, ketika dia terjadi kontak, tetap menggunakan masker, tetap rajin mencuci tangan dan menjaga jarak supaya risiko tertular terjadi kontak itu menjadi lebih bagus. Nah, memang pemerintah juga harus melihat, mengevaluasi dari waktu ke waktu, bagaimana kapasitas yang disiapkan untuk mengenai jika terjadi peningkatan kasus, dengan ketersediaan bed yang disediakan. Kita juga tahu bahwa ini kurang lebih 5-10% orang akan masuk rumah sakit. Banyak yang positif, tapi berapa banyak yang 80% mungkin tanpa gejala. Jadi di sini pemerintah akan monitor bagaimana perkembangan yang masuk rumah sakit. Kalau yang tanpa gejala kan cukup isolasi di duta COVID. Bisa melakukan isolasi mandiri begitu. Pak Ansar mungkin, tapi saya juga penasaran nih, data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada hari kemarin, begitu ini menyatakan bahwa ada beberapa provinsi sebetulnya di Sulawesi juga, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, begitu dan juga tetangga Gorontalo, ini mengalami penambahan jumlah kasus di bawah 10 begitu. Namun kenapa Sulawesi Selatan di sini angkanya bisa melebihi angka 100 begitu, di samping atau melihat provinsi-provinsi tetangga lainnya padahal bisa menekan angka di bawah 10. Kalau pemantauan Anda bagaimana? Iya, jadi yang pertama jumlah populasi antara satu daerah dengan berbeda kan, satu wilayah kan yang berbeda. Makassar itu 1,8 juta penduduk. Oke. Jadi 100 di sini, kalau daerah yang penduduknya cuma 200.000 ya kira-kira 10%-nya. Jadi population matrix-nya berbeda. Dengan demikian kita perkirakan jumlah kasusnya juga pasti akan bertambah. Jadi jumlah kasus itu relatif terhadap jumlah penduduk. Jadi ini semata-mata adalah jumlah populasi yang lebih besar begitu di pusat kota Makassar. Jadi satu adalah karena ini jumlah penduduk yang sama dengan Jakarta. Pasti Jakarta akan lebih banyak dibandingkan dengan Makassar oleh karena jumlah penduduknya lebih banyak. Yang kedua, keaktifan mencari kasus. Ini kalau semakin aktif orang mencari kasus pasti akan jumlah kasus semakin banyak. Tetapi kita lihat lagi berapa banyak yang positif rate-nya. Kalau positif rate-nya semakin kecil, artinya banyak yang kita cari, banyak yang kita tes, tetapi sudah mereka yang tertular sudah semakin kecil. Tapi kalau Anda melihat apakah ini tracing yang agresif atau memang jumlah populasi positif COVID-19 atau klaster-klaster yang banyak di Makassar, mana yang lebih menonjol? Ya, dua-duanya, karena kan kita lihat setelah PSBB itu, setelah Lebaran memang terjadi peningkatan kasus. Yang kita dapatkan itu kurang lebih 100 sampai hampir 200 per hari. Tetapi yang kita tahu di masyarakat itu jauh lebih banyak yang tidak tertangkap. Oleh karena itu kita sarankan supaya
tracing, testing diperbanyak supaya menangkap mereka yang positif yang ada dalam masyarakat, supaya penularan tidak berlanjut. Kalau semakin banyak yang kita dapatkan mereka ada sekarang belum teridentifikasi, cepat kita tahan supaya penularan berlanjut itu bisa dikurangi. Jadi dua-dua penyebabnya. Memang penduduknya banyak, yang belum sempat dites masih banyak di masyarakat, jauh lebih banyak mungkin dibandingkan yang kita sudah deteksi sekarang, dan dimasifkan pencariannya menjadi lebih aktif, sehingga yang belum kita sempat deteksi tadi, kita deteksi dengan lebih aktif lagi. Oke, mungkin ke Prof. Ridwan selanjutnya. Prof. Ridwan membenarkan ya, ini adalah terjadi karena dua hal tersebut, tracing agresif dan juga memang populasi yang besar dibarengi dengan kasus positif yang banyak saja di sana. Bagaimana Prof. Ridwan? Jadi salah satu penyebab untuk dibanding kota lain, yang pertama adalah dukungan 7 laboratorium di Sulawesi Selatan yang bisa beroperasi di 800 sampai 1.200 sampel per hari. Itu dari sisi kemampuan pemeriksaan sampel. Yang kedua, memang dari sisi proporsi positif rate yang bisa buka, itu ada kecenderungan memang mengalami peningkatan. Dari 12% pada awal Juni, pertengahan Juni naik ke sekitar 20%, dan akhir Juni ini sudah di angka kurang lebih 30% positif rate yang diperiksa di laboratorium. Jadi kelihatannya ada pertambahan baik karena pemeriksaan laboratoriumnya semakin baik maupun penularan transmisi lokal di antar warga yang ada di Sulsel. Ya. Seperti itu, Mas. Kalau melihat kebiasaan atau kepatuhan dari masyarakat di Sulsel, terutama Makassar sendiri, sebetulnya bagaimana dan langkah apa yang kemudian akan dilakukan agar meningkatkan kepatuhan para masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap protokol kesehatan? Oke, baik. Kalau kita melihat dari kepatuhan dan kedisiplinan dari beberapa studi yang dilakukan tepat, Pak Gubus, itu kisarannya masyarakat itu kisarannya 35% sampai 40% saja. Jadi ini memang karena ini pada tempat baru, bagaimana membiasakan diri untuk standar hidup lebih tinggi, misalnya sering cuci tangan, pakai masker, dan jarak. Ini adalah sebuah adaptasi baru yang membutuhkan proses pembelajaran. Dan karena itu pendekatannya mesti ada pendekatan struktural maupun pendekatan secara kultural. Bagaimana langkah-langkahnya itu, pendekatan secara kultural dan struktural tadi yang Anda katakan, apa yang konkretnya? Pendekatan secara kultural artinya bagaimana melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat di dalam membantu mendampingi masyarakat untuk ikut aktif di dalam upaya pengendalian COVID-19. Untuk pendekatan struktural tentu dengan penerapan Perwangan 2020 secara lebih intensif atau secara lebih tegas. Baik, Pak Ridwan, kami akan mencoba memperbaiki kendala teknis, suara sempat terputus-putus. Saya ke Pak Ansar, mungkin terlebih dahulu Pak Ansar, kalau Anda meneliti atau memantau bagaimana saat ini dinamika yang terjadi di Makassar, saat tidak ada pejabat definitif dan penjabat yang saat ini menjabat digantikan begitu ya. Apakah ini menimbulkan atau menunjukkan bahwa adanya ketidakadaan pejabat definitif ini mempengaruhi terhadap angka penyebaran COVID-19? Bagaimana tanggapan Anda? Saya belum melihat ke arah sana ya, bahwa dengan tidak adanya pejabat baru ini akan tidak koordinir, karena ada kan satuan tugas sebetulnya. Mereka punya satgas, ada dinas kesehatan, kemudian ada juga gubernur yang selalu memantau perkembangan dari waktu ke waktu. Cuma memang bagaimana leadernya ini, saya kira harus cepat mengambil kebijakan dan mengkoordinir semua timnya. Dan saya lihat kemarin begitu selesai dilantik, pejabat wali kota kemarin sudah memanggil seluruh tim gugus, melakukan koordinasi untuk segera melihat langkah-langkah apa ke depan yang perlu dilakukan. Dan beberapa orang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dipanggil datang untuk memberikan masukan. Dan saya kira itu langkah yang sangat cepat. Artinya sehari setelah dilantik, beliau segera
mengkoordinasikan seluruh komponen untuk bisa membantu penanganan COVID di Makassar. Oke, jadi penjabat baru yang baru dilantik sudah melakukan tugasnya dengan cukup agresif, cukup cepat begitu. Kalau Anda melihat kebijakan-kebijakan oleh penjabat sebelumnya, apakah Anda melihat ada ya kemudian langkah yang dilakukan ini bisa menghambat atau ya mengurangi kecepatan penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan? Iya, mungkin karena waktunya sangat sempit untuk bekerja hanya sebulan ya, artinya tidak cukup Ya betul, waktu untuk 13 menekan Mei laju sampai Juni ya. penularan. Walaupun beberapa kegiatan yang saya lihat untuk menuju new normal seperti melakukan pendisiplinan, itu sudah ada upaya untuk dilakukan, mengikuti instruksi supaya tes dilakukan lebih cepat, itu ke sana. Cuma memang waktunya mungkin lebih terbatas dan belum semasif yang mungkin diharapkan. Dan masih dalam upaya bagaimana membuat peraturan supaya masyarakat bisa lebih disiplin. Oke, apapun itu artinya kita sepakat ya bahwa langkah yang dilakukan adalah semata-mata untuk kemudian menekan angka penyebaran COVID-19 dan menanggulangi COVID-19 di Makassar dan juga di Sulawesi Selatan secara general. Tapi kalau Anda melihat kebijakan yang diambil, tadi Prof. Ridwan sempat menyinggung soal kepatuhan. Kepatuhan atas protokol kesehatan, apakah sudah benar-benar sepemantauan Anda ini dipatuhi oleh segenap masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar yang menjadi epicentrum? Ya, menurut saya belum ya, karena ada kemarin waktu pertemuan dengan pejabat wali kota, beliau melaporkan bahwa pada saat PB ya kurang lebih 70% kepatuhan orang di rumah. Kemudian sekarang setelah 1 bulan terakhir ini kepatuhan untuk disiplin menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan itu hanya sekitar 20-30%. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ masih perlu upaya peningkatan untuk mendapatkan atau menekan angka penularan supaya bisa lebih maksimal. Nah, tinggal bagaimana mendisiplinkan ini, ya tentu banyak cara. Mulai dari langkah biasa mengajak masyarakat supaya mereka sadar dengan sendirinya, bisa juga dengan upaya melakukan pemaksaan bahwa di tempat-tempat tertentu wajib hukumnya untuk menerapkan protokol tersebut. Di bisnis-bisnis misalnya, di kantor-kantor, atau di tempat-tempat di pasar di mana mungkin banyak terjadi penularan, harus disiplinkan, orang diminta supaya ditegakkan protokol kesehatan. Oke, hanya 20-30%, begitu? Iya, begitu yang kemarin saya dengar. Prof. Ridwan, hanya 20-30%. Kemudian apakah ada langkah tegas yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas, misalnya memberikan semacam sanksi mungkin karena kepatuhan tadi hanya 20-30%, sementara AKB akan tetap dilaksanakan untuk menggerakkan roda perekonomian di sana, apa Prof. Ridwan? Kalau kita ingin mensinkronkan antara bergeraknya ekonomi dengan pengendalian COVID-19, maka satu-satunya jalan adalah ketegasan di dalam pelaksanaan protokol tersebut dengan payung hukum pada perwali maupun edaran gubernur atau peraturan gubernur yang menjadi dasar untuk seluruh aktivitas tersebut. Tetapi pada prinsipnya upaya pengendalian ini kan harus berbasis komunitas karena ujung tombak pengendalian ini ada di masyarakat. Sebesar apapun upaya pemerintah, kalau masyarakat tidak dilibatkan, maka ini tentu akan mengalami kegagalan. Poin pentingnya adalah bagaimana melibatkan seluruh simpul-simpul masyarakat sebagai pengayom untuk pengendalian COVID-19. Baik, Prof. Ridwan, selanjutnya mungkin saya akan menanyakan pertanyaan yang sama yang telah saya sampaikan kepada Pak Ansariadi terkait dengan kita melihat lagi bagaimana banyaknya angka penyebaran COVID-19 di kota Makassar, begitu yang salah satu menjadi epicentrum. Apakah hal ini diakibatkan oleh ketiadaan pejabat atau wali kota definitif pada saat itu? Dan apakah Anda melihat pada saat ini dengan sudah digantinya penjabat baru wali kota Makassar, ini memiliki langkah-langkah strategis yang cukup efektif untuk nantinya diimplementasikan dan menekan angka penyebaran COVID-19 di Makassar? Poin pentingnya sebenarnya siapapun pejabatnya, yang penting dia memiliki komitmen yang kuat di dalam upaya pengendalian COVID-19, mampu menjadi yang berubah dan tidak terkontrol. Setelah Lebaran terjadi peningkatan kasus yang hampir 2 kali lipat lah dari kejadian setelah Lebaran. Nah, saya kira pemerintah daerah juga sudah memikirkan ada beberapa langkah-langkah yang dia lakukan. Cuma memang ya kecepatan dalam melakukan baik, Pak Ansariadi, mungkin ditahan terlebih dahulu pertanyaan yang tadi saya berikan kepada Prof. Ridwan, mohon maaf. Prof. Ridwan, silakan dilanjutkan. Baik, tadi
Ari, saya lanjutkan sedikit terkait dengan apakah ada kaitan dengan penggantian ya Pak. Jadi bagi kami siapapun wali kota yang penting bahwa dia memiliki komitmen yang kuat di dalam upaya pengendalian COVID-19, memiliki kemampuan koordinasi yang kuat, kolaborasi yang kuat mulai dari gubernur, camat, lurah, RT, RW, dan menggerakkan seluruh simpul masyarakat di dalam pengendalian COVID-19 ini. Karena begitu banyak resources yang tersedia, tetapi bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak memberikan dampak yang kuat di dalam flattening the curve, menurunkan kurva pandemi ini sendiri. Kalau menurut Anda, sosok Rudy Jamaluddin sebagai penjabat baru wali kota Makassar ini membawa keoptimisan yang cukup kuatkah untuk menekan angka penyebaran di sana? Harapannya seperti itu, Mas. Jadi wali kota yang baik kan yang penting dia memiliki kemauan mendengar dan kemampuan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang lain. Oke. Intinya adalah kolaborasi tadi ya, Prof. Ridwan ya? Betul. Ya, kolaborasi antar seluruh stakeholder termasuk juga masyarakat yang berada di tengah-tengah pusaran COVID-19 ini. Mungkin pertanyaan terakhir ke Prof. Ridwan dan juga Pak Ansar. Prof. Ridwan, bagaimana apa yang Anda suggest, Anda sarankan kepada masyarakat terutama Kota Makassar begitu agar masyarakat ini bisa kepatuhannya meningkat dan juga angka penyebaran COVID-19 bisa ditekan begitu. Apa gong pamungkas dari Anda, jurus yang paling ampuh bagi Makassar dan Sulawesi Selatan? Jurus paling ampuh untuk mengendalikan COVID-19 di Makassar ini adalah yang pertama, berikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah mampu menyelesaikan COVID-19 melewati fase-fase krisis ini. Kepercayaan itu tentu harus ditindaklanjuti dengan kepatuhan dari warga. Jadi kepercayaan diberikan adalah dibalas dengan kepatuhan dari warga terhadap pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dimanapun kita berada. Mau di rumah, di tempat umum, atau di kantor, ikuti protokol kesehatan secara ketat. Karena hanya itu yang bisa memutus mata rantai pada situasi seperti ini. Oke, baik, Prof. Ridwan. Selanjutnya Pak Ansar, pertanyaan yang sama, silakan. Ya, baik. Jadi yang pertama tentunya adalah bagaimana membantu masyarakat supaya disiplin di dalam mengurangi resiko terjadinya penularan jika mereka beraktivitas. Nah, mendisiplinkan ini dalam banyak hal, mulai dari yang biasa, memberikan pendidikan kesehatan sampai menurunkan regulasi yang memaksa orang untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut. Itu satu. Karena orang kembali beraktivitas mendekati biasa yang normal, tetapi memastikan mereka risikonya untuk tertular jauh lebih sedikit. Yang kedua, jumlah kasus yang ada di masyarakat ini yang asimptomatik kemungkinan pasti jauh lebih besar ya. Oleh karena itu upaya untuk melakukan testing mendeteksi mereka secepatnya itu jauh lebih besar supaya segera dilakukan isolasi, dengan demikian penularan lanjut bisa kita tekan. Ya, jadi pada tahap awal memang ketika kita berusaha memaksimalkan mencari mereka sekarang belum terdeteksi akan meningkatkan kasus. Ya, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi pada masa berikutnya itu kemungkinan akan berkurang oleh karena mereka yang berpotensi menularkan kepada yang berikutnya sudah bisa kita lakukan isolasi dan karantina terhadap mereka yang pernah kontak. Oke, baik Pak Ansar Yadi, Ketua Tim Peneliti FKM Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia. Intinya ada kolaborasi antara seluruh stakeholder termasuk masyarakat sangat diperlukan. Dan juga Prof. Ridwan Amiruddin, Ketua Tim Konsultatif Pengendalian COVID-19 Sulawesi Selatan. Prof. Ridwan, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada malam hari ini. Semoga tetap sehat semua anggota tim gugus tugas percepatan COVID-19 Sulawesi Selatan dan seluruh protokol kesehatan bisa benar-benar dipatuhi oleh masyarakat di Sulawesi Selatan sehingga angka penyebaran bisa ditekan. Dan tidak hanya bagi Makassar, Sulawesi Selatan saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia bisa menerapkan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Bapak-Bapak dan selamat malam. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di Kelurahan Maci di Kota Makassar Minggu siang. Sementara 6 rumah di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara juga ludes terbakar pada Minggu pagi tadi. Api dan asap tebal menyelimuti belasan rumah di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar Minggu siang. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 11:30. Untuk membantu warga yang berupaya memadamkan api, 20 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dikendalikan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini. Berapa menit tadi Pak untuk memadamkan ini Pak? Ini tadi kurang lebih hampir 1 jam kami ini tadi. Karena memang tadi luar biasa tadi masyarakat berkumpul. Malah tadi masyarakat yang malah yang mengambil apinya apa, selanya apa segala macam tadi. Sabtu malam, kobaran api melalap habis 6 rumah semi permanen yang berada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Namun material bangunan yang mudah terbakar disertai tiupan angin kencang menyebabkan sumber api mudah menjalar. Diduga api berasal dari lilin yang terjatuh dari sebuah rumah hingga menyambar dan membakar seluruh bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia. Praktik curang dan perilaku tak higienis seorang pedagang bakso baru-baru ini terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa itu disesalkan oleh sejumlah pedagang keliling, padahal beberapa pedagang mengaku tetap menerapkan protokol kesehatan agar makanan yang mereka jual terjamin kebersihannya. Anda mungkin geram dan jijik melihat perilaku tak terpuji penjual bakso ini. Peristiwa ini terjadi di Jakarta Barat Senin lalu dan videonya beredar di media sosial. Saat dimintai keterangan oleh polisi, pelaku mengaku melakukan hal itu sebagai jampi-jampi agar dagangannya laris. Meski pelaku meminta maaf, citra pedagang kaki lima tidak bersih terlanjur dipercaya sebagian warga. Padahal tidak semua pedagang berperilaku seperti itu. Seperti yang dilakukan beberapa pedagang di Jalan Kendal Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengaku menyayangkan aksi penjual bakso yang meludahi mangkok karena bisa merugikan citra mereka. Para pedagang ini mengaku menetapkan beberapa protokol kesehatan agar konsumen mereka aman. Merasa dirugikan dong Mbak, di sini kan kita udah berusaha sehigienis mungkin, sebersih mungkin. Jadi ya kalau ada berita-berita seperti itu ya bisa merasa dirugikan juga gitu. Sebenarnya merugikan ya, terutama itu yang tukang bakso ya. Image jadi seluruh tukang bakso mungkin kena imbasnya ya. Ya itulah tadi namanya orang dagang itu harusnya dengan kejujuran. Jadi jangan percaya yang namanya harus dengan diludahi atau apa biar laris ya. Musyrik itu nggak boleh, musyrik. Upaya yang mereka lakukan diantara lain memastikan bahan makanan mereka bersih, begitupun di lokasi mereka berjualan. Dari belanja di pasar dicuci dengan bersih, terus disajikan direbus dulu ya, dimasak. Pokoknya semuanya alat yang buat kita taruh juga dicuci dulu. Semua penjualnya kerjanya pakai masker. Ada sanitizer buat para pengunjung, terus ada wastafel juga udah disiapin. Bagi konsumen, kebersihan adalah hal yang penting, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Khawatiran ada, cuman lebih waspada aja. Pastinya sih selektif ya, pertama lihat-lihat kalau mau beli apa-apa di pinggir jalan, kita lihat dulu barangnya seperti apa, dagangannya. Terus ini aja sih kayak lebih jaga kebersihan juga. Terus nggak nongkrong juga di tempat orang jaga kaki lima. Selain sikap kebersihan yang harus dimiliki pedagang, konsumen juga sebaiknya harus memastikan makanan yang mereka beli terjamin kebersihan dan keamanannya. Syara Mediana, Dwi Ari Prasetyanto, Jakarta. Pasar becek yang berada di Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan juga ditutup pada 27 Juni hingga 29 Juni 2020 akibat temuan pedagang positif COVID-19. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetaplah bersama kami.